Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manusia dan lingkungan. Kelompok 12 yang beranggotakan Abdirrahman Hatim S, Al-Muzammil, dan Dibakti, dan Zikra. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan gabungan antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan fisik tersebut. Terdapat beberapa pengertian lingkungan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Emil Salim. Menurut Emil Salim, pengertian lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Selanjutnya, menurut Sudjono, definisi lingkungan mencakup segala unsur dan faktor fisik jasmaniah yang berada di dalam alam meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Sedangkan menurut Munajat Danusaputro, arti lingkungan adalah seluruh benda dan daya serta keadaan termasuk yang ada di dalamnya manusia dan segala tingkah perbuatannya yang berada dalam ruang di mana manusia memang berada dan mempengaruhi suatu kelangsungan hidup serta pada kesejahteraan manusia dan jasa hidup yang lainnya. Menurut Dotto Sumarwoto, lingkungan adalah jumlah seluruh benda dan keadaan yang terdapat di dalam ruang yang ditempati di mana mempengaruhi hidup kita. Dan menurut Amsyari, pengertian lingkungan terbagi atas 3 kelompok dasar. Yang pertama, lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang terbentuk dari benda mati. Yang kedua, lingkungan biologis, yaitu segala unsur yang berada pada sekitar manusia yang menyerupai organisme hidup selain yang ada pada diri manusia itu sendiri. Misalnya, hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia yang lain yang berada dalam lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu menurut Darsono. Darsono mengatakan bahwa semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan kegiatan mereka, yang terkandung dalam ruang di mana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hakikat manusia sebagai objek dan subjek lingkungan. Yang pertama adalah hakikat manusia sebagai subjek lingkungan. Hakikat manusia sebagai subjek lingkungan adalah makhluk yang berperan untuk mengelola dan merawat lingkungan. Makhluk yang memiliki tenaga yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan yang kedua adalah hakikat manusia sebagai objek lingkungan. Hakikat manusia sebagai objek lingkungan adalah makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang yang tidak akan pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Selanjutnya adalah mengenai pandangan manusia terhadap lingkungan. Pandangan manusia terhadap alam berubah. Setelah kemampuan manusia berkembang dan berhasil menemukan karakter dan hukum-hukum alam, manusia menemukan egonya, dirinya lah penguasa alam. Pandangan antroposentrisme membawa lingkungan pada kondisi yang buruk atau pemanasan global, perubahan iklim, dan berbagai macam bencana alam. Dampak kerusakan lingkungan itu akhirnya membawa manusia pada suatu kesadaran bahwa hidup manusia tak akan lestari tanpa ada usaha melestarikan alam. Oleh sebab itu, perlu ada dasar pemikiran yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu 1. Manusia harus memancing alam sebagai bagian dari dirinya sehingga usaha memelihara alam berarti juga memelihara dirinya. Yang selanjutnya, manusia menyadari bahwa alam mempunyai hak untuk ada dan lestari. Manusia tak memiliki wewenang sedikit pun untuk merusaknya. Dan yang terakhir, karena dua hal tersebut, maka seberapa pun besarnya kebutuhan manusia untuk memanfaatkan alam, manusia harus bijak mengelolanya, mengambil manfaat dari alam sekaligus mengupayakan kelestariannya.
Yang selanjutnya adalah pengaruh timbal balik antara lingkungan dan sosial budaya. Kondisi lingkungan tentunya akan berpengaruh dengan kondisi sosial budaya. Misalnya saja di suatu lingkungan masyarakat terdapat taman bermain, kondisi lingkungan yang damai dan aman, maka akan ada dampak positifnya bagi warga sekitar dan mereka akan menjaga seutuhnya lingkungan mereka agar terlihat lebih nyaman. Tetapi kalau misalnya lingkungan mereka tidak bersih, malah akan menjadi dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Pembahasan selanjutnya adalah masalah demografi. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Contohnya yaitu masalah demografis di Indonesia yang meliputi besarnya jumlah penduduk atau overpopulation, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk tidak merata. Selanjutnya adalah kuantitas dan kualitas kependudukan. Kualitas kependudukan adalah tingkat kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas penduduk di suatu wilayah adalah tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Sedangkan kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk yang menempati wilayah tertentu. Kuantitas penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai problematika pembangunan. Yang pertama adalah problematika pembangunan di bidang urusan pendidikan, meliputi jumlah angka buta huruf masih tinggi, masih adanya masyarakat buta huruf yang sudah dientaskan menjadi buta huruf kembali, rendahnya APK di tingkat pendidikan menengah kejuruan, kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejurusan, dan belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum. Yang kedua adalah problematika pembangunan di bidang urusan kesehatan, yang meliputi belum terlindunginya masyarakat dari beban pembiayaan kesehatan, masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi kelompok penduduk miskin, tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, dan angka kematian ibu dan anak masih relatif tinggi. Dan problematika pembangunan yang ketiga adalah problematika pembangunan di bidang urusan lingkungan hidup, yang meliputi tingginya pencemaran dan perusakan lingkungan, rusaknya kawasan konservasi, rusaknya beberapa kawasan hutan karena pembakaran liar, penurunan emisi gas rumah kaca, dan perubahan iklim, serta bencana alam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.